Oke, kali ini kita bertemu dengan sebuah soal yang sangat menarik ya. Menariknya karena kalau kita tidak mengerti, tidak memahami prinsip umumnya, soal ini bisa sangat lama dikerjakannya ya. Matematikanya lumayan tricky. Nah, kita baca dulu soalnya ya. Sebuah sumber daya DC yang memiliki tahanan dalam adalah RD 2 ohm dihubungkan dengan 3 buah tahanan R yang terangkai seperti pada gambar. Nilai tahanan R agar daya disipasi pada rangkaian maksimum adalah. Nah, ini kita selesaikan dulu urusan yang sederhana dulu ya. Ini ada ada R paralel, tentu saja kalian paham ya. R paralelnya seper nanti kalian akan dapatkan R per 3 ya. Soal ini kalau seperti yang tadi saya bilang, kalau tidak memahami prinsip umum ya, bisa akan sangat lama. Nah, sekarang saya akan gunakan itu dulu, tapi nanti saya akan juga buktikan matematisnya ya. Kalau kita punya rangkaian seperti ini, maka daya akan mencapai maksimum ya, mencapai maksimum ketika kita gunakan prinsip simetri. Prinsip simetri gimana? Nah, mungkin kalian pernah ketemu soal matematik, ditanya sebuah segi 4 itu luasnya akan mencapai maksimum. Nah, itu seperti apa? Kondisinya gimana? Ya, kalian waktu itu mungkin pernah membuktikan dengan turunan kan ya? Ya, segi 4 luasnya maksimum ketika sisinya sama, alias persegi ya. Itu yang kita sebut prinsip umum. Jadi prinsipnya pakai simetri. Nah, pakai simetri. Jadi artinya apa kalau simetri? Nah, supaya dayanya maksimum ya, tentu saja si R hambatan dalamnya itu harus sama dengan rangkaian yang dihubungkan itu. Jadi dalam hal ini R paralelnya ini ya. Nah, berarti ya udah tuh jawabannya ini 2 sama dengan R paralelnya kan jadi R per 3 kan. Nah, dari sini kita langsung dapat tuh berarti R-nya sama dengan 6 ohm. Nah, berarti jawabannya yang ini. Nah, tentu tidak semua orang bisa memahami itu. Saya akan buktikan bahwa itu benar ya. Nah, buktikan secara matematis, tapi agak bersabar ya. Jadi, kita nyatakan misalnya saya pakai huruf supaya gampang nulisnya dulu ya. R per 3 ini, R kapital per 3 ini saya ganti dengan huruf R kecil ya. Nah, sehingga kita tahu bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini I ya. Nah, I-nya itu jadinya sama dengan hukum Ohm aja ya. GGL baterai epsilon dibagi dengan rangkaian ini kan seri, jadinya RD dengan R kecil itu. Jadi R kecil ditambah dengan RD. Nah, sehingga daya yang dimaksud di sini pasti adalah maksudnya daya pada rangkaian luar ini, yang paralel ini. Jadi, berarti daya yang dimaksud adalah sama dengan P-nya sama dengan I kuadrat dikali dengan R kecil itu, ya. Dan kita punya I-nya itu adalah epsilon dibagi dengan R kecil ditambah dengan R dalam, ya. Ini kuadrat, jangan lupa, ya. Dikali dengan R. Nah, atau kita bisa tuliskan P-nya berarti sama dengan epsilon kuadrat dikali dengan R dibagi dengan R kecil ditambah dengan RD kuadrat. Ya, persis seperti ketika dulu kalian mendapatkan penjelasan bagaimana menentukan luas maksimum sebuah segi 4 ya, atau sebuah persegi panjang. Kalian turunkan betul sekali. DP kali ini terhadap R ya, DP per DR-nya sama dengan 0 ya. P-nya maksimum itu ketika DP per DR-nya sama dengan 0. Nah, kita punya bentuk pecahan. Kalian ingat mungkin pernah belajar di matematik, Y sama dengan U per V gitu, masih ingat ya? Nah, kalian akan punya Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen ya. Nah, bagi dengan V kuadrat ya. Nah, yang jadi U-nya adalah E epsilon kuadrat dikali R, ini U-nya, kemudian penyebutnya ini jadi V-nya ya. Nah, berarti yuk kita kerjakan matematisnya. Kita akan punya selanjutnya DP per DR-nya berarti sama dengan U aksen, berarti kan turunannya yang atas itu terhadap R, berarti kan tinggal epsilon kuadrat ya. Dikali dengan V, V-nya itu adalah R kecil ditambah dengan R dalam kuadrat. Min UV aksen, jadi U-nya berarti epsilon kuadrat R, V aksen turunannya yang di bawah dikali 2 kan ya. Nah, kemudian dikali dengan R ditambah RD pangkat 1. Dah gitu ya. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya kayaknya nggak usah saya tulis, langsung aja V kuadrat aja ya. Oke, maafkan. Nah, karena ini nanti sama dengan 0. Gitu ya.
Oke, udah. Nah, karena kalau kita punya pecahan akan sama dengan 0 tentu kalau pembilangnya yang sama dengan 0. Begitu tinggal kita tulis bagian atas sama dengan 0 alias kita punya epsilon kuadrat R ditambah dengan RD kuadrat. Nah, itu sama dengan epsilon kuadrat R. Kemudian ada angka 2 di sana, ada angka R ditambah dengan RD. Dah, tinggal finishing sederhana ya. Kita punya epsilon kuadrat, kiri kanan ada. Kita punya R plus RD kuadrat. Nih kuadratnya coret situ ya. Nah, selangkah lagi kita akan punya R ditambah RD sebelah kiri ya. Sama dengan luas kanannya tinggal 2R. Berarti kita akan punya R dalamnya sama dengan R. Ya, ingat R-nya tadi di atas sana. Nah, kita punya R-nya tadi di atas sana itu iya R besar per 3. Jadi ini adalah R besar per 3. Itu adalah RD. Persis seperti yang tadi kita pakai ya. Jadi kita dapat R-nya sama dengan 3R dalam. R dalamnya 2 ohm. Berarti 2 kali 3 ya sudah 6 ohm. Sama dengan tadi ya, terbukti. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk melatih kemampuan matematik sekaligus memahami fisika.